Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Indra Kurnia Sandi, MPM 2018-43-509-12, yang ingin mensimulasikan sistem perancangan aplikasi kepegawaian pada kantor cabang Bank Mandiri Jakarta berbasis Java. Mari pertama-tama kita langsung buka SAM, kita klik Start Apache dan MySQL. Lalu kita buka Java NetBeans. Di sini saya sudah buat beberapa data dan beberapa menu. Untuk di sini ada menu login. Mari kita langsung klik Run File. Ini untuk tampilan awal aplikasi kepegawaian kantor cabang Bank Mandiri Jakarta. Di sini saya sudah membuat beberapa user dan untuk user admin di sini saya akan login sebagai admin. Dan untuk passwordnya admin 123 pagar. Lalu di sini ada untuk memastikan apakah Anda yakin login aplikasi. Jika Anda mau login, kita klik yes. Jika udah berhasil login, di sini ada menu tampilan dashboard utama untuk aplikasi tersebut. Di sini ada jumlah pelanggan. Jika nanti kita data penjualan kartu kredit, di sini ada jumlahnya. Di sini ada jumlah pelanggan untuk kredit pemilikan rumah atau KPR, dan di sini juga ada nominal bookingnya. Begitu juga dengan penjualan kredit serbaguna mikro. Di sini ada jumlah pelanggan dan juga jumlah nominal angkanya berapa totalnya. Dan untuk di menu aplikasinya tersebut ada data karyawan, pengajuan cuti, pergantian user pegawai jika ada yang cuti atau sakit, dan juga di sini ada menu penjualan. Untuk permohonan boot ini akses levelnya di Branch Sales Manager karena kita login sebagai admin, dan juga untuk di sini ada penjualan produk, daftar penjualan. Dan untuk menu approval tersebut itu akses levelnya di kepala cabang. Untuk laporan di sini nanti ada beberapa laporan. Langsung saja kita masuk ke data karyawan. Di sini ada menu data karyawan, dan sini sudah beberapa saya buat akses levelnya dan datanya juga. Jika kita ada penambahan karyawan baru, maka kita input saja. Untuk ini kita buat 0723. Dan untuk namanya kita buat di sini Iqbal, jabatannya staff. Untuk nomor telepon 07005000. Untuk email kita masukkan emailnya. Untuk username Iqbal. Untuk password kita buat Iqbal 123. Dan untuk akses levelnya, karena dia sebagai staff, maka kita pilih sebagai user. Untuk alamat Jalan Jati Padang. Jika sudah yakin, sudah benar semua, maka kita klik simpan. Data berhasil disimpan, dan ketika sudah disimpan itu otomatis maka data tersebut akan muncul pada tabel. Dan di sini ada menu ubah. Jika si karyawan tersebut misalkan mengganti nomor telepon, itu kita tinggal klik datanya, terus kita ubah di nomor telepon. Kita klik ubah, data berhasil diupdate, maka nomor teleponnya sudah berubah. Dan jika sudah misalkan si karyawan tersebut pindah cabang atau resign, itu maka data tersebut, data ini kita akan hapus. Kita klik hapus saja. Otomatis data tersebut akan terdelete. Dan di sini ada menu cari. Jika kita ingin mencari suatu data menggunakan NIP karyawan, misalkan di sini saya akan mencoba mencari menggunakan NIP 789. Kita klik cari, maka otomatis dia akan terpanggil. Seperti itu. Jika untuk menu reset ini kita untuk merefresh pengisian form tersebut, kita klik aja, maka otomatis akan terrefresh. Selanjutnya saya akan membuat untuk pengajuan cuti karyawan. Jika ada karyawan yang ingin mengajukan cuti, sini saya buat
2 hari untuk tanggalnya 18 dan 19. Untuk absen saya buat check up. Di sini saya akan buat untuk data sudah tersimpan. Dan karena untuk ini langsung mental pengajuannya ke user kepala cabang. Maka kita akan login terlebih dahulu. Kita akan login dengan user kepala cabang. Di sini kita run file kembali. Menu kepala cabang saya sudah buat usernya itu sebagai Indra. Untuk passwordnya Indra 123 enter. Kita langsung masuk ke approval cuti. Di sini yang tadi saya buat untuk si karyawan pengajuan cuti sini sudah masuk. Di sini kita bisa lihat sebagai approval. Jika kita ingin menyetujuinya atau tidak, ini tinggal kita pilih. Saya di sini akan memilih disetujui. Di sini kita akan ACC cuti tersebut. Dan di sini sudah dari tabel daftar cuti karyawan langsung pindah ke daftar cuti disetujui atau tidak disetujui. Di sini saya ada keterangannya. Jika sudah disetujui, maka si kepala cabang tersebut di sini tinggal misalkan kita mau mencari kode cutinya tersebut. Nah, di sini ada kita tinggal klik cetak surat tersebut. Jika kita sudah yakin dengan keputusan si kepala cabang tersebut, maka tinggal klik cetak dan di sini ada muncul surat untuk cutinya. Yang di sini ada tanda tangan pemohon dan di sini tanda tangan pimpinan kantor cabang atau sebagai approval. Seperti itu. Lalu jika karyawan tersebut sudah di ACC cutinya, maka karyawan tersebut akan membuat user pergantian atau membackup untuk karyawan yang akan membackup pekerjaan si karyawan yang sedang cuti. Kita login sebagai admin. Di sini kita akan masuk ke pergantian user. Jika si karyawan yang mengajukan cuti tadi sudah disetujui, maka otomatis si admin akan membuat user pengganti atau untuk membackup pengganti si karyawan tersebut. Biasanya itu akan diganti dengan karyawan dari cabang terdekat. Di sini akan kita buat usernya 1020431 untuk passwordnya 223344. Nama penggantinya kita buat Rudi. Ini karyawannya 18. Untuk jabatannya karena yang mencuti sebagai staff. Terus kita tulis cabang asalnya misalkan Sudirman. Maka di sini kita tinggal simpan. Dan otomatis di sini akan muncul
surat pergantian data pergantian user. Jika ada kesalahan, kita tinggal klik ubah, lalu misalkan kayak NIP-nya, misalkan ada kesalahan, kita tinggal klik ubah. Data telah diupdate, maka NIP-nya akan berubah. Juga apabila kita ingin menghapus, tinggal klik data tabel di sini, langsung kita klik hapus. Untuk cari kita bisa menggunakan sebentar, kita reset dulu. Di sini kita masukin kode ganti untuk mencari data kita. Apabila kita ingin menginginkan suatu data, kita tinggal klik masukkan kode ganti, otomatis akan kepanggil. Jika kita yang tidak ada di data, maka dia akan otomatis tidak ada. Seperti itu. Jika sudah, maka si admin akan mencetak surat untuk ditandatangani kepala cabang. Untuk tampilan surat serah terima user ID seperti ini. Untuk si pembackup, jika ada karyawan yang sedang cuti atau sakit, yang akan ditandatangani pihak pertama sebagai kepala cabang dan juga pihak kedua sebagai pembackup. Seperti itu. Lalu data karyawan sudah, pengajuan cuti sudah, pergantian user sudah, kita masuk ke penjualan produk. Nah, penjualan produk di sini, ini saya sudah buat satu. Misalkan kita di sini buat kode penjualannya itu kakak, nama nasabah, jadi nomor identitas 31. Nomor identitas di sini nomor KTP ya, 31. Misalkan kita buat seperti ini. Produk yang dijual kartu kredit untuk nominalnya 0, nominalnya 1 untuk jumlah 1, tanggal jualnya misalkan di hari ini, keterangannya Visa. Di sini kita bisa karena kartu kredit Visa Platinum, kita masukin keterangan untuk si jenis kartu kredit tersebut. Maka kita tinggal klik simpan. Otomatis di sini akan ada data. Nah, jika sudah di sini, maka kita bisa ke menu daftar penjualan. Di sini ada menu penjualan yang saya sudah beberapa buat. Seperti itu. Dan kita akan masuk ke menu laporan. Di sini ada menu laporan data karyawan. Jika kita ingin melihat semua dan ingin mengeprint untuk data karyawan dan user agar akses dan alamat seperti paspor, username itu bisa kita cetak, kita bisa klik berdasarkan NIP. Jika kita mau mencetak hanya 1 atau 2, kita ingin tinggal memanggil berdasarkan NIP atau kan berdasarkan nama. Di sini saya akan mempraktekkan berdasarkan NIP terlebih dahulu. 00117899. Kita tinggal klik cari. Otomatis akan memanggil data sesuai NIP-nya. Jika kita ingin berdasarkan nama, maka saya akan coba nama. Otomatis dia akan memanggil nama. Dan juga misalkan kita mau mengeprint semua data karyawan yang ada di kantor cabang tersebut, kita tinggal klik, kita cari, lalu kita print. Untuk menu tampilan hasil print out-nya seperti ini. Di sini ada tanda tangan kepala cabang. Seperti itu. Dan untuk laporan permohonan cuti juga sama. Di sini yang tadi kita sudah buat dan sudah disetujui. Di sini bisa mencari berdasarkan kode cuti. Kita masukkan kode cuti.
otomatis kalau misalkan kita masukin kode cutinya berbeda dengan yang ada di tabel, maka otomatis akan menghilang. Seperti itu, ini juga misalkan kita kode cutinya kita masukin dengan nama yang tidak ada di tabel, maka akan menghilang. Jika kita masukin berdasarkan nama, otomatis akan muncul. Dan di sini ada menu tambahan juga untuk mencari berdasarkan tanggal cuti. Misalkan tanggal cuti dari tanggal 17 dan 18. Sebentar, sampai tanggal 20 kita buat. Nah, di sini tanggal 18 dan 19. Tinggal kita klik cari, otomatis akan ada. Misalkan kita mau mengeprint semua laporan hasil cuti per bulan, kita tinggal klik datanya, tinggal cari, lalu kita tinggal print. Seperti ini menu print out untuk laporan cuti di aplikasi Sistem Kepegawaian Kantor Cabang Bank Mandiri Jakarta. Lalu penyerahan user juga sama seperti permohonan cuti. Di sini bisa mencari berdasarkan kode cuti. Misalkan kita buat salah, maka otomatis akan menghilang. Jika kita panggil sesuai kode cutinya, maka otomatis akan muncul. Di sini akan berdasarkan nama. Di sini bisa kita masukin nama. Di sini juga sama, berdasarkan semua data penyerahan user jika kita mau ngeprint semua yang ada di tabel tersebut. Ini untuk tampilan print out penyerahan user. Di sini ada menu penjualan. Di sini kita bisa cari, misalkan kita mau hanya mengeprint penjualan produk tertentu, tinggal masukin kode penjualannya aja, kita panggil, maka otomatis akan masuk. Di sini berdasarkan nama. Dan di sini berdasarkan data penjualan. Dan untuk misalkan kita mau ngeprint semuanya, di sini ada beberapa tabel data nasabah, maka kita tinggal print out daftar penjualan produk kantor cabang, dan ini hasilnya seperti ini. Untuk print out daftar penjualan, di sini ada nama karyawan, NIP karyawan, dan keterangan penjualannya. Gitu. Dan di sini ada nama nasabah, nomor identitas, produk yang dijualnya apa, nominalnya berapa, jumlah closingannya berapa, dan tanggal transaksinya berapa. Seperti itu. Terus kita akan masuk ke menu permohonan booth. Di sini akses levelnya sebagai sales manager. Saya akan menjalankan kembali aplikasinya tersebut. Dan saya akan mencoba login akses levelnya sebagai sales manager. Untuk passwordnya Sandi 123 Pagar. Karena untuk si permohonan booth tersebut yang membuat hanya si branch sales manager. Seperti itu. Misalkan di sini kode boothnya BTH 001, perusahaannya PT Jaya Abadi. Misalkan ada open booth di PT Jaya Abadi. Nah, jalan jadi ada Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, nomor telepon kantor 021. Oke, isinya di sini
Saya buat. Nanti telepon PIC di @gmail.com. Kita klik simpan. Data sudah masuk ke tabel daftar permohonan. Di sini ada beberapa, misalkan ada ingin perubahan juga sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, tinggal kita mau mana yang mau ubah, langsung kita klik ubah, dan di sini jika ada daftar permohonan yang ingin kita hapus, kita klik datanya pada tabel daftar permohonan lalu kita hapus, dan ini kita ingin mencari data suatu data, kita tinggal panggil kode boot atau kode bootnya tersebut gitu. Di sini untuk menu reset untuk merefresh kembali. Karena sini sudah masuk ke daftar pemohon, maka kita langsung saja masuk ke user approval atau user kepala cabang. Di sini kita klik run. Nah, kita login sebagai user kepala cabang atau approval. Nah, di sini si user kepala cabang hanya levelnya hanya bisa melihat daftar penjualan karyawannya, dia menjual apa aja dan apa aja yang dijual, tanggal berapa, jumlahnya berapa. Di sini ada approval cuti yang tadi dan juga cetak surat boot. Ini yang tadi kita buat. Nah, di sini si kepala cabang tinggal memilih mau dicetak, misalkan disetujui maka kita klik cetak. Keterangannya jalan sesuai yang ada. Ini tinggal kita klik ini. Ini menu tampilan surat permohonan boot atau surat open boot. Jika sudah di hasil kepala cabang, tinggal di tanda tangan oleh kepala cabang dan diberikan untuk surat jalan. Seperti itu. Maka setelah dari sini kita masuk ke coba login ke menu admin, ke user admin. Nah, tadi kita sudah buat penjualan, maka di sini akan otomatis akan muncul. Ini jumlah pelanggan yang tadi saya sudah buat, di sini akan muncul. Dan saya kira cukup sekian dari simulasi yang saya demokan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.